sedekah tatawwu, sedekah yang sunnah. Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah lagi duduk bersama dengan sahabat-sahabat beliau, datang anak muda minta sama Nabi, minta-minta gitu, kalau bahasa kita mas sekarang minta duit. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, ada cangkir nggak di rumah? Gitu, finjan, punya finjan nggak di rumah? Finjan itu cangkir. Ada Nabi, bawa kemari. Pulang tuh, cowok-cowok pulang, bawa cangkir. Kata Nabi, ada yang mau beli nggak nih cangkir? Nabi ngomong sama sahabatnya nih, ada yang mau beli nggak nih cangkir? Ada Nabi, kalau 1 dirham saya mau. Ada lagi nggak kira-kira yang yang lebih tinggi itu ngasih harganya? Ya udah Nabi, saya mau 2 dirham. Ya udah, dilepas deh tuh. Ya udah tuh, kasih tuh anak 2 dirham, ambil cangkirnya. Nah, terus kata Nabi SAW ke anak muda ini, udah tuh 2 dirham, 1 dirham buat makan keluarga kamu, 1 dirham lagi beliin kampak, 1 lagi beliin kampak. Maksudnya ngapain? Kerja. Mau ngampakin batu kek, mau ngampakin kayu kek, terserah deh tuh. Pokoknya nih, sono kerja deh tuh. Akhirnya tuh orang nggak lama datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang lagi ke Rasulullah, udah bawa 10 dirham. Nah, kata Nabi, ya udah itu bikin senang keluarga separohnya lagi udah terusin bikin usaha. Jadi Nabi nyuruh apa? Usaha, jangan minta. Begitu. Akhirnya kita nih gampang berantem, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Ya, gampang berantem padahal nggak ngapa. Misalnya ada satu tempat, ini tempat kita mulu dah istilahnya, yang nganuin di situ, yang ngambilin. Bahasa kita mah jatah reman dah begitu. Itu karena kita nggak ngapa-ngapain. Ntar kalau direbut sama orang lain kita marah. Emang nggak ada lagi yang bisa diiniin, nggak ada lagi yang bisa dikerjain. Masih banyak kerjaan-kerjaan yang lain, ya. Masuk aja, masuk, masih kosong. Jadi masih banyak kerjaan yang lain. Jangan apa? Jangan diam, jangan minta-minta, jangan. Punya izzun nafas, punya harga diri, ya. Apalagi lagi sekarang nih, misalnya banyak orang di PHK. Kalau orang itu punya jiwanya bagus, itu dia sekarang, kemarin dia itu kerja sama orang, sekarang dia bikin lapangan kerja. Nah, itu yang bagus. Terus gimana? Rizki 'ala Allah. Yang penting kerja, yang penting usaha. Jadi itu yang paling penting, ya. Nah, ntar sebulan lagi bagaimana? Sebulan lagi. Jangan mikirin sebulan, umur aja nggak ada yang tahu. Kebangetan jauh mikirnya. Sebulan lagi gimana? Ntar tahun depan gimana? Wah, kejauhan. Udah usaha aja kerjain, ya. Fadilatuha warada biha al-kathir min al-ayatil Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah. Tertera di dalam keutamaan sedekah itu banyak sekali dari ayat-ayat Al-Qur'an
dan hadis-hadis Nabi. Minha qauluhu ta'ala innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sungguhnya orang-orang yang bersedekah dari laki-laki dan perempuan, kemudian mereka meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah lipat gandain bagi mereka imbalan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada dua sisi nih. Sisi orang yang dapat sama sisi orang yang ngasih. Jadi buat orang yang punya, itu bagaimana caranya supaya ngasih. Pokoknya buat yang punya gimana caranya biar tiap hari ngasih, tiap hari berbagi. Buat orang yang enggak punya, bagaimana caranya jangan minta-minta. Bagaimana caranya usaha. Yang ngasih nih, jangan sombong kalau dia ngasih. Yang nerima jangan ngerasa keenakan dia nerima. Tuh kalau dua-duanya begitu cakep tuh. Ya, dua-duanya begitu cakep. Jadi yang ngasih nih, ya ini mah emang udah perintah Allah, ini mah emang udah perintah Rasulullah. Jadi nggak ngagul dia kalau udah ngasih orang. Kalau dia udah berbuat baik dia nggak ngagul. Karena itu yang dia dapat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi yang nerima itu juga sama. Jangan ngerasa udah tenang aja ntar dikasih tuh sama dia. Dia mah orang baik. Nggak boleh begitu. Harus tetap apa? Usaha. Nggak boleh diam. Ya. Dan kalau kita dikasih, tanamkan di dalam diri kita nih. Kalau kita dikasih sama orang, tanamkan dalam diri kita untuk balas jasa itu orang. Dengan apa? Yang kita punya. Kalau kita nggak punya, doain. Begitu. Terus kalau dikasih bagaimana? Jangan ditolak. Gitu. Kalau dikasih jangan ditolak. Minta jangan. Kalau dikasih jangan ditolak. Misalnya ada orang ngasih cuman 25.000, ya 5.000, ya apaan? Rokok paling sebungkus, apaan ya? Jadi asal ada orang ngasih, pokoknya bawaannya diremehin aja. Asal dia mah, ya elah paling berapa udah ditakar dah. Nggak boleh begitu, ya. Itu dia berusaha memberi dan berbagi kepada yang lain. Nah terus kebiasaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dikasih hadiah, khususnya makanan, itu enggak dimakan kecuali yang ngasih makan dulu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nih kalau dihadiahin makanan, ya itu makannya bareng sama yang ngasih. Jadi yang ngasih duluan makan, ntar habis itu baru Nabi makan. Tuh begitu, ya. Kalau sunnahnya begitu, kalau dikasih sama orang, jangan udah taruh dalamnya, udah taruh dalam. Ya jangan dikeluarin, benahin udah. Ntar buat gua makan malam, jangan. Ya. Itu orang yang ngasih, makan dikit ya. Itu sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu kullu imri'in fi dhilli sadaqati hatta yubsala bainan nas. Setiap orang berada di dalam naungan sedekahnya sampai
dipisahkan antar manusia sampai ntar masuk neraka, masuk surga. Jadi di mahsyar itu yang naungin kita sedekah. Begini, ini bapak-bapak kan nggak perlu payung karena ada di musola, iya kan? Coba keluar tadi, butuh payung nggak? Butuh. Jadi kalau sekarang kita ngomong ya nggak butuh, kita buat apa ntar di mahsyar, di hari kiamat mau pakai pakai payung? Nggak, belum tahu ntar matahari sedekat-dekatnya ntar. Bapak-bapak misalnya nih di tengah-tengah begini di lapangan, derajatnya kira-kira 40 derajat Celcius di lapangan. Kira-kira gerah apa kagak? Enggak, kira-kira ngucur apa kagak? Ngucur. Pakai baju enggak? Pakai baju enggak? Pakai. Itu keringat kemana? Ke baju. Entar hari kiamat bukan pakai baju, telanjang. Kemana tuh keringat? Lah jatuh ke bawah. Lo udah kagak pakai baju, itu keringat jatuh ke bawah. Ini keringat atau orang? Gimana kira-kira kalau orang dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dikumpulin semua? Ayo, banjir apa kagak kira-kira? Itu 40 derajat Celcius. Ini ntar dideketin sama kita, kira-kira 40 meter. Ayo dah, ini yang jauh aja nih, matahari yang jauh kita keringetan. Ntar dia Allah deketin, begitu Allah deketin kitanya telanjang, orang seada-adanya. Bagaimana kira-kira? Bagaimana kagak banjir keringat tuh? Ada orang yang tenggelam. Nah, yang kagak nih, itu diantaranya orang yang sedekah. Jadi ntar sedekah itu jadi payung dia, jadi payungnya ntar dari matahari itu. Jadi nggak panas dia, anteng aja, nggak keringetan dia. Lantar keringat orang kira-kira nyampe nggak ke kita? Lah kagak. Walaupun banyak begitu, keringat orang kagak nyampe. Gitu ya, nggak nyampe. Orang sedekah aja bisa jadi payung, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Sedekah bisa jadi payung, nggak masuk akal. Jadi nanti itu udah jangan dipikirin, udah bukan urusan akal ntar. Jadi kalau kita nih misalnya, naudzubillah, samping kita dosanya banyak, terus dia, wah elah, keringatnya banyak banget, kira-kira ngalir apa itu keringat ke kita? Kan begitu, kan kalau air makan ngalir, begitu, nggak bakalan ngalir karena alamnya udah beda, kekuasaannya Allah. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatasaddaqu bil kisra tarbu 'inda Allah hatta takuna mithla jabal Uhud. Wa qauluhu aidan, inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u mitata as-su'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah itu betul-betul akan memadamkan kemarahan Allah, dan dia akan menangkis atau dia akan menolak mati dalam keadaan jelek, mati dalam keadaan jelek. Nah jadi kita kan matinya pengennya husnul khotimah, nggak mau mati jelek.
Mati jelek apa? Secara zahir mah banyak mati jelek. Ya, mati jelek secara zahir banyak. Orang tabrak, orang kebakaran, ada lagi orang reruntuhan, jadi kena bangunan, timpa, itu syahid. Orang-orang begitu yang mati tenggelam syahid itu. Cuma kan kagak enak mau mati tenggelam. Jadi kita nggak mau mati begitu. Nah, Allah juga marah karena kita sering berbuat maksiat. Nah, salah satu yang bisa bikin Allah kagak jadi marah, sedekah. Ya, sedekah. Jadi makanya kita, ya sedekah yang kita punya dah. Apa yang kita punya? Duit, gitu ya. Ada yang sedekahnya kira-kira apa? Nasihat, begitu. Cuman jangan sedekah nasihat mulu, nasihat. Ya orang lagi ini, jangan nasihat mulu. Atau misalnya, gua mah nggak bisa ini pakai duit, terus pakai apa? Pakai doa. Orang doa mulu. Ya bukannya doa kagak bagus, bukan begitu. Kadang-kadang ada orang, gua mau bisanya doa doang. La ilah, ilok duit kagak bisa, biar kata 2.000 gitu. Jadi kalau kalau bisa jangan itu mulu, semuanya dikerjain, doanya dikerjain, kan gitu. Terus doanya dikerjain, idenya dikerjain, apa lagi? Duitnya dikeluarin, tenaganya dikeluarin, begitu. Terus innal abda la yatasaddaqu bil kisrah, sesungguhnya seorang hamba akan benar-benar sedekah dengan potongan. Itu maksudnya ibaratnya barang kecil. Kalau potongan itu berarti itu barang tadinya 1 dibelah, namanya potongan. Hatta tarbu indallah azza wa jalla hatta takuna mithla jabal Uhud. Ada orang sedekah pakai potongan. Ya ibarat kata kalau kita begini dah, ya Allah, ini ada orang minta-minta ini, cuma duit tinggal gocap selembar, kagak ada apanya, kagak ada recehan nih, tukerin sama dia. Itu kan namanya diapain? Dia pecah. Tukerin sama dia dah, habis tukerin kasih orang. Atau makanan, kita ada makanan apa nih, potek dah jadi 2. Itu ada yang kemudian Allah bikin gede, sampai gedenya kata Nabi kayak gunung Uhud. Jadi kalau kita ngasih kecil, emang kita punyanya kecil, jangan pesimis. Allah bikin gede. Makanya jangan sampai kagak, enggak, malu enggak sedekah, malu. Kan ada orang sedekah 10.000, 20.000, malu. Enggak, malu Terus mau ngapain? Mau nungguin ntar kalau udah punya 1 juta? Mau nungguin kalau udah punya berapa? 5 juta? Kapan? Tempo-tempo kalau udah punya segitu mah udah lupa sama sedekah. Bener apa enggak gitu? Emang ada nih 20.000, 50.000, 50.000, enggak apa-apa. Jangan pakai malu-malu. Makanya nih umat Islam kalau emang semuanya ini kompak, ya nggak bakalan pakai minta-minta. Misal nih 1 RT, RT mau ngapain? Mau bangun musola. 1 RT tiap hari ngeluarin duit goceng. Tiap hari
dianuin ya goceng semua tiap warga. Lah, jadi itu musola agak makin lama. Kagak make ke jalanan, kecek. Wah, kelamaan. Tiap hari 5.000 kita nih, kalau mau jujur nih, tiap hari kita sedekah 5.000 bisa nggak? Bisa. Tapi belum tentu itu kita laksanain. Berat. Padahal 5.000 bisa. Lah, bagaimana kagak bisa orang sehari rokok 2 bungkus? Bisa. 5.000. Lah itu 5.000 kalau sebulan. Udah 150.000 itu. Kalau satu keluarga 150.000 kali dah. Ada berapa kakak CRT? 200. Tuh lihat coba. Jadi apa kagak itu musola? Udah jadi. Mau bikin apa gue jadi. Biar kompak. Begitu. Ya minimal banget yang kelihatan sama kita dah. Yang kelihatan sama mata. Wah susah nih, bantuin gitu. Jangan wah susah nih, tepak. Gimana kabarnya orang susah? Gimana? Cuman begitu doang. Bikin orang kesel doang. Ngasih kagak apa kagak. Ahkamuha wajibatun. Yang pertama ada kalanya wajib. Sedekah ada kalanya wajib. It'amut ta'am lil muttar bi syarti kaunihi fadilan an hajatih. Ada kalanya sedekah itu wajib apabila kita ngasih makanan kepada orang yang terdesak. Orang yang terdesak nggak punya makanan, harus kita kasih makanan. Kalau makanan yang kita kasih lebih dari kebutuhan kita. Ini misalnya kita masak 2 liter, tapi kita butuhnya cuma 1 liter. Itu yang kita masak 1 liter lebihnya lagi kasih dia. Tuh kalau buat orang yang terdesak nih nggak punya apa-apa, kalau nggak makan dia mati, wajib kita kasih. Nggak boleh diantepin. Mandubah ada kalanya sunnah. Al-aslu biha itu dasar hukumnya. Sedekah dasar hukumnya sunnah. Tadi ada kalanya wajib. Kemudian makruhah idza kana tasadduqu birradi, apabila sedekahnya pakai yang jelek. Sedekahnya pakai yang jelek. Jangan ini dah. Ini dipirit-pirit duit. 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 2.000. Udah gitu, 2.000 aja dah. 2.000 juga dipilih yang lecek. Mau padahal 2.000 kan sama. Mau yang lecek mau yang kagak, sama nggak? Sama. Dipilihnya yang lecek. Yang lecek kasih. Yang lurus kagak dikasih sama dia, jangan. Ya, jangan begitu. Jangan ngasih yang jelek. Atau kita misalnya habis metik jambu, habis metik apa gitu di rumah kita gitu, pisahin. Yang jelek sama ini pisahin. Nih, yang kira-kira udah rada-rada hitam, mau kasih tetangga sono. Kasih tetangga. Jangan. Kalau kita dikasih, seneng nggak? Seneng dikasih yang hitam? Gerutu apa seneng? Gerutu. Kalau kita dikasih. Sekarang kalau kita dikasih yang begitu gerutu, ngapa dikasih orang? Anu gitu. Yang keempat, haram at-tasadduqu ala man yasta'inu biha ala ma'siyatin bikarinah. Ada kalanya sedekah haram. Sedekah kepada orang yang orang itu bakalan pakai buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya nih, emang nih orang nih misalnya nih make narkotika,
emang nih orang mabok. Asal kita kasih duit, itu duit dipakai buat mabok, duit dipakai buat judi, haram itu kita sedekah sama dia. Jadi bukannya malah dapat pahala, malah dapat dosa gitu. Atau dibeliin yang kagak bagus, dibeliin buat yang haram juga sama. Ini apa aja? Contoh lain, misalnya dibeliin sama dia, duit kita nih kalau kita kasih bakal dibeliin sama dia buat pisau. Lah emang kagak boleh dia beli pisau? Boleh, cuman emang dia niat membeli pisau ini buat begal orang, nggak boleh, haram itu. Kalau kita tahu tuh, ya ini syaratnya kita tahu, ada tanda-tandanya. Kalau nggak ada tandanya sih nggak ada masalah. Kalau ada tanda-tandanya nggak boleh. Ini ada tandanya nih, orang bakalan begini nih. Atau kita emang udah tahu ini orang emang badar nih, jangan dikasih, nggak boleh. Sunanun muta'alliqatun bisadaqati tatawwu, sunnah yang berkaitan dengan sedekah sunnah. Yang pertama, al-israru biha illa idza kana mimman yuqtada bih fal afdal idharuha. Nih, dengerin. Sedekah itu sunnahnya al-israru biha, diam-diam. Ya, diam. Diam-diam itu caranya bagaimana aja? Bisa jadi misal disamperin orangnya, ngepel tangannya, maksudnya dari ini nih, kalau mau ngasih amplop misalnya apa, tangannya udah dikepel duluan, langsung masukin ke anuannya, langsung masukin ke kantongnya. Atau datengin rumahnya, anak yatim misalnya nih, datengin rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini ya kasih si anu buat apa namanya, kasih si fulan. Atau kalau emang ada orangnya langsung udah kasih, ini apaan, enggak sedekah, dah jalan. Kalau bisa siang-siang lagi orang pada tidur. Kalau di kita kan kadang siang-siang kan itu kagak rame. Biasanya kalau kita kan rada rame pagi sama sore. Nah siang-siang nih orang lagi pada kerja kagak rame, datengin rumahnya. Atau malam, biar orang lain kagak ada yang tahu kalau kita sering sedekah. Illa, kecuali idza kana mimman yuqtada bih, kecuali kalau kita itu jadi panutan, kalau kita jadi tokoh masyarakat, kalau kita jadi figur, lain urusan. Sunnahnya ditampakin. Kenapa? Biar yang lain ngikut, ngiklanin bahasa kitanya mah. Ya. Kenapa kalau orang-orang gede, orang figur-figur nih, kenapa kok banyak orang yang endorse? Ngerti endorse apa kagak usah rumah? Hah? Jadi misalnya nih ada orang punya barang, dipegang sama orang yang terkenal, figur. Nah itu orang yang terkenal figur megang tuh barang, ngiklanin. Kan semuanya pada ngiet, begitu. Makanya kalau kita jadi tokoh, jadi figur, sedekah atau apa, tongolin nggak apa-apa, biar yang lain ngikut sedekah. Cuman kalau kita bukan figur, jangan anteng-anteng aja, begitu ya. Jadi jangan ditonjol-tonjolin, jangan kadang-kadang kita nulisnya sok banget, pura-pura tawadu, pura-pura rendah hati. Kan ada orang pura-pura rendah hati padahal mah sombong. Pura-pura rendah hati, tulis 500.000, tulisannya hamba Allah,
Wah ilah, diumumin dah, ada sedekah dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah. Ngomong sama temennya, gua itu. Lah kan begitu nah, gua itu udah nulis hamba Allah makin ngomong gua. Ya ilah, kalau emang mau dilihat orang mendingan gak usah begitu, tulis aja namanya langsung ya. Yang kedua, at-tasadduqu 'alal qaribil aqrab. Sunnahnya sedekah kepada keluarga terdekat. Thumma zauj, kemudian zauj, suami. Thumma al-qaribil ab'ad, kemudian kerabat yang agak jauh. Wal jar, dan tetangga. Wal adu, dan musuh. Musuh kita disuruh sedekah sama musuh. Wa ahlil khair, dan orang-orang baik. Wal muhtajin, dan orang-orang butuh. Tuh, sama yang dekat dulu. Kadang-kadang sama yang lain royal, sama saudara pelit. Bener gak gitu tuh? Anu gitu. Anak kita mau kita minta ini, enggak, jangan. Kalau yang bahaya enggak apa-apa, misalnya nih bocah makan ciki mulu enggak dikasih, enggak apa-apa.